Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Bozim. Apa kabar kawan-kawan semua? Baik, tanggal 27 Januari 2022 itu di beranda Finetok update. Ya, di situ ada berisi video penjelasan eh, Nicholas Kokalis dan temannya ya atau timnya di moderator MA. Ya, jadi hari ini saya akan menjelaskan, sengaja video ini saya bagi menjadi dua karena saya akan mentranslate ya pembicaraan tentang pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh para moderator, kemudian dijawab oleh Nicholas Vokalis ya. Hari ini saya akan berikan penjelasan sedetail-detailnya ya, penjelasan apapun yang dibicarakan akan saya translate dan akan saya artikan. Dan teman-teman tentunya sudah banyak sekali para konten kreator yang memberikan penjelasan secara singkat ya, secara garis besar, dan saya akan memberikan translate-nya. Apapun yang Pak Nicholas Kokalis bicarakan akan saya translate dengan saya yang akan berbicara ya. Saya akan memberikan translate-nya secara bahasa Indonesia, kemudian apa pertanyaannya saya akan translate. Nah, teman-teman, tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe seperti biasa channel Bozim, kemudian di like dan di share ya. Oke, kita mulai dengan penjelasan dari para Pak Nicholas Vokalis. Oke, kawan-kawan semua, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Will be a flash in the app to see how much of the total supply is still available for mining. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan artinya, akankah ada tempat di aplikasi untuk melihat berapa banyak dari total pasokan yang tersedia untuk penambangan? Nah, jawabannya Pak Nokalis, ya. Tentu saja akan ada di V-Block Explorer pada awalnya dan mungkin di aplikasi nanti. Sebenarnya sudah ada di tempat penjelajah blok V yang disebut Shuffle yang beredar. Dari situ Anda dapat mengurangi yang lainnya berdasarkan kertas putih yang diperbaharui. Nah, itu jawabannya teman-teman ya. Sudah jelas mungkin kalau teman-teman yang bertanya ya, mungkin ada tempat di aplikasi ya, tentunya ada nanti di V-Block Explorer ya teman-teman ya. Kita lanjut. Oke, pertanyaan kedua. Will lockup P be included in the circulation shuffle or not? Jadi artinya, akankah P yang dikunci akan dimasukkan ke dalam shuffle yang beredar atau tidak? Nah, jawaban Pak Nicholas, iya. Berdasarkan penelitian kami sejauh ini, seperti yang lain, Anda tahu di blockchain lain, semua saldo yang terkunci termasuk dalam pasokan yang beredar. Ya, jadi sudah jelas ya teman-teman, masalah peredaran koin ini yang dikunci apakah termasuk ke dalam shuffle atau yang beredar atau tidak ya. Jadi semua koin termasuk, semua sudah termasuk pasokan yang beredar ya teman-teman ya, sudah dijelaskan oleh Pak Nicholas Vokalis. Oke. Kemudian pertanyaan ketiga, will the lockups have a countdown time Fiona can refer to in the order of how much time lockup will be in effect for? Ya, jadi akankah penguncian memiliki waktu mundur yang dapat dirujuk oleh para perintis penghitung waktu mundur untuk berapa lama penguncian akan berlaku? Nah, kemudian jawaban Pak Nokalis, iya, ya, akan ada waktu. Kemudian jawaban singkatnya adalah iya, akan ada daftar semua penguncian sebelumnya dan kapan akan berakhir. Dan dalam daftar itu, Anda juga akan dapat melihat bagaimana perhitungan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perhitungan terhadap penguncian total. Ya, jadi nanti akan ada waktunya juga akan terlihat bagaimana lama penguncian, kemudian penghitungan waktu bagian pengaruh terhadap perhitungan terhadap penguncian total juga nanti akan ada tentunya di P-Network teman-teman ya. Jangan khawatir, ini sudah dibahas semua oleh Pak Nicholas. Selanjutnya adalah pertanyaan yang keempat. Suppose I am KYC and create a wallet DBAX, but I forget the verified key and can create a new wallet due to the 1 week limit. What if my fee balance is transferred? Do that recently create wallet where I don't remember verified key? Nah, yang artinya misalkan saya memiliki KYC dan membuat dompet beberapa hari yang lalu, tetapi saya lupa kunci pribadi dan tidak dapat membuat dompet.
Karena di atas 1 minggu. Bagaimana jika saldo Pi saya ditransfer ke dompet yang baru dibuat, di mana saya tidak ingat kunci pribadinya? Ya, jawabannya Pak Nicholas adalah, saya rasa jawaban untuk pertanyaan ini adalah karena kami akan mendapatkan konfirmasi ini. Jadi, orang tersebut hanya akan menunggu jika mereka benar-benar kehilangan kunci. Mereka harus menunggu selama seminggu sebelum menekan tombol untuk mengatakan, saya ingin mentransfer ke MyNet sekarang. Saya ingin mulai menjadi mentransfer ke MyNet sekarang. Jika mereka kehilangan kunci dompet mereka setelah mereka menekan tombol, itu mirip dengan kehilangannya kapan saja di MyNet. Ya, akan ada proses untuk mengubah dompet Anda untuk transfer di masa mendatang. Nah, ini sudah jelas ya, makanya hati-hati dengan kunci dompet Anda. Jadi ini ditambahkan lagi oleh yang cewek. Dan saya ingin memperjelas, maksud saya itulah sifat dari blockchain. Setiap hal baik datang dengan negatifnya sendiri. Fakta bahwa Anda memiliki kontrol penuh non-penahanan adalah bahwa tidak ada cara lain yang Anda ketahui seperti dalam kasus kehilangan kunci. Dan yang bisa kita lakukan tentu saja adalah mencoba merancang sistem yang mencoba mencegahnya. Tetapi faktanya ini adalah blockchain. Ini hanya disertai dengan manfaat dan kerugiannya. Dan banyak orang kehilangan Bitcoin mereka karena kehilangan kunci pribadi mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini adalah poin penting teman-teman ya. Harap menjaga kunci pribadi teman-teman, sandi prase teman-teman ya. Seperti yang dia bilang ini ya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak yang kehilangan koin Bitcoinnya ya karena kehilangan prase sandi. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu dari sekarang saya sarankan untuk catat di kertas, kemudian tulis sandi prasenya atau gunakan sidik jari juga untuk sebagai cadangan ya. Oke, sudah jelas ya? Oke, kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan nomor 5. Nah, ini adalah pertanyaan nomor 5. Will there be a notification will let us know in advance about the upcoming balance transfer so that Pioneer can alter lock setting before the transfer in initiated and finalize it into MyNet wallet. Jadi artinya kalau di bahasa Indonesia kan, apakah akan ada pemberitahuan bahwa akan memberitahu kami sebelumnya tentang transfer saldo mendatang, sehingga perintis dapat mengubah pengaturan kunci sebelum transfer dimulai dan diselesaikan di dompet utama. Ya, jawabannya iya. Jadi kami pikir akan ada tombol untuk memulai migrasi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi setelah pola ini ditekan, maka akan ada transfer yang berkelanjutan yang akan terjadi secara otomatis berdasarkan pengaturan penguncian saat ini. Jadi setelah penguncian dapat diubah sebanyak yang Anda inginkan sebelum menekan tombol tersebut. Dan setelah Anda menekan tombol tersebut, transfer tahap pertama akan dilakukan. Transfer akan terjadi kapanpun, namun Anda mengubah setelan penguncian, transfer baru akan mendapatkan setelan pencarian saat ini sehingga tidak akan ada kelanjutan dalam hal ini. Jika seseorang dalam hal notifikasi saat Anda menerima, mungkin ada notifikasi. Saat ini ada notifikasi kepada orang-orang di Pi browser saat Anda menerima Pi. Jadi dengan cara yang sama Anda akan menerima Pi dan akan menerima notifikasi bahwa mengatakan X jumlah Pi tiba di dompet Anda. Periksalah dan ya akan ada pemberitahuan setelah ada transfer. Jadi teman-teman, intinya masalah notifikasi tentunya nanti akan ada di Finito kita ya. Ini yang ditanyakan adalah notifikasi tentang penerimaan koin. Tentunya nanti akan ada notifikasinya ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini adalah pertanyaan yang ke-6. Is the great up to only have one wallet for Pioneer? Will be able to define and use multiple wallet inside of the app. Ya, jadi artinya adalah apakah sistem dirancang untuk hanya memiliki satu dompet per Pioneer, atau apakah kami dapat menentukan dan menggunakan beberapa dompet dalam aplikasi? Ya, jawabannya jadi preferensi awal yang kami miliki adalah hanya memiliki satu kesederhanaan, tetapi di masa mendatang kami dapat memiliki beberapa jika kami mau. Bahkan desainnya saya tidak tahu. Apakah Anda ingat secara histori, kami hanya memiliki tata letak yang berbeda untuk prase sandi dan kunci. Salah satu alasan kami mengubah sistem baru ini yang menggunakan prase sandi adalah karena dengan prase sandi yang sama, Anda dapat memiliki banyak dompet dan tidak perlu memiliki kunci pribadi. Anda dapat memiliki dompet Pi, bahkan dapat memiliki dompet Bitcoin jika Anda mau. Jadi pada dasarnya Anda dapat memiliki alamat apapun yang Anda inginkan dengan prase sandi yang sama
Dan itulah sebabnya kami menemukan sistem baru yang kami buat ini jauh lebih kuat. Jadi secara teknis itu mungkin. Dari segi produk, mari kita semua orang memahami sistem hanya dengan satu dompet untuk saat ini. Dan saya yakin di tahun-tahun mendatang akan ada alasan untuk memperluas dan memperluasnya dan segala macam konektivitas. Anda tahu keamanan untuk privasi, apapun alasannya yang berpotensi membuat orang lebih banyak. Namun saya tidak akan berjanji bahwa ini semua akan menjadi bagian dari desain produk. Nah, oke, kawan-kawannya sudah jelas ya. Jadi teman-teman, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ini adalah pertanyaan ke-7. Will there be a flash in the app to see how many KYC user we have in the community? Nah, akankah ada tempat di aplikasi untuk melihat berapa banyak pengguna KYC yang kami miliki di komunitas? Jawabannya iya. Jawabannya adalah dompet sebenarnya dapat dilihat secara publik di blockchain. Jadi setidaknya sebagian kecil orang yang telah melakukan KYC dan telah bermigrasi ke mainnet akan dapat diakses publik di blockchain. Jadi Anda bisa menghitung berapa banyak dompet yang ada. Namun kami mungkin menghadirkan UI yang lebih bagus di suatu tempat di aplikasi atau di halaman utama yang hanya menampilkan hitungan. Mungkin kita akan memiliki halaman yang menampilkan akun perintis KYC. Jumlah node, jumlah orang yang Anda kenal dengan hal yang berbeda. Jumlah pi yang dikunci. Seperti halnya yang berbeda. Namun skenario terburuk hanya lihat blockchain dan itu ada di sana. Nah, sudah jelas ya untuk pertanyaan nomor 7. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor 8. Nah, ini pertanyaan nomor 8. When and how will the KYC validator receive fee reward? Kapan dan bagaimana validator KYC akan menerima hadiah fee? Ya, nah ini jawaban singkatnya adalah ketika kita tahu berapa banyak penghargaan yang dibutuhkan, tetapi izinkan saya menjelaskan dan mengklarifikasi. Jadi saat ini kami menerima perintis untuk membayar 1 fee sebagai proses KYC mereka. Sekarang fee yang satu ini perlu mencakup beberapa langkah validasi yang dilakukan oleh banyak orang. Jadi tidak cukup hanya satu validator mengatakan iya ini benar. Ini seharusnya ada beberapa, ada algoritma yang memutuskan berdasar seberapa banyak mereka setuju satu sama lain dan siapa yang mengatakan siapa yang setuju dan riwayat masing-masing validator sebelumnya. Tergantung itu akan memiliki sedikit atau lebih suara konsensus pada dasarnya diperlukan. Jadi langkah-langkahnya dapat mencakup hal-hal seperti verifikasi ID, ini adalah ID yang valid dari negara tertentu yang valid. Atau verifikasi bahwa gambar ini cocok dengan gambar pada ID. Atau jika datanya tidak, jika algoritma AL kami tidak dapat mengekstrak data secara otomatis dari ID, maka kami perlu memverifikasi data ini benar-benar cocok dengan validator. Validator manusia pada dasarnya harus suka melakukan ekstraksi itu. Dan kami juga mungkin harus melibatkan validator tersebut dengan potensi banding nama yang terjadi yang telah diajukan oleh perintis. Sehingga kami dapat memiliki manusia seperti pada dasarnya meninjau setiap banding. Kita perlu membiarkan proses ini berjalan dan menemukan jumlah rata-rata pekerjaan yang terjadi. Untuk setiap orang yang melakukan KYC, sehingga kita harus membiarkan setidaknya beberapa ribu orang menyelesaikan KYC terlebih dahulu untuk mendapatkan perkiraan yang akurat dan jumlah tersebut sehingga kita dapat menetapkan nilai keberadaan banyak pi yang akan didistribusikan oleh setiap langkah ini ke validator. Jadi untuk saat ini semua pi yang terakumulasi masuk ke dalam kumpulan dan setelah kami memiliki perkiraan yang akurat tentang jumlah pi yang perlu digunakan untuk setiap bagian pekerjaan, kami akan memulai mendistribusikannya. Nah ini si cewek juga menambahkan bahwa dan format dari maksud saya pertama-tama untuk memisahkan bagian validasi adalah desain yang menurut saya mungkin dikomunikasikan sebelumnya adalah agar desain ini melindungi privasi orang. Karena membagi validator bukan hanya satu validator yang memvalidasi keseluruhan kumpulan data salah satu yang Anda kenal, KYC. Salah satu pioner yang ingin masuk ke KYC membagi menjadi beberapa bagian, membatasi exposure ke validator tertentu. Subset dari satu pioner informasi misalnya, orang yang validasi gambar di dalam dokumen versi selfie hanya akan melihat gambar, tidak akan melihat kerangka atau tampilan dokumen sekalipun. Namun bagi orang-orang yang melihat dokumen terlihat, kami mencoba untuk menutupi semua informasi pribadi dan juga gambar. Sehingga validator yang berbeda hanya diperlihatkan sebagian dari informasi.
Satu pioner sampai batas tertentu melindungi privasi pioner. Selain itu, kenapa kita punya full dan mendistribusikan? Mengapa kami tidak dapat mendesain fee seperti hanya ditujukan kepada orang yang validasi milik saya? Alasannya adalah karena semua KYC, semua pioner yang melalui KYC yang memerlukan kerja dari validator belum tentu berhasil lulus KYC. Artinya jika mereka tidak lulus KYC, mereka tidak akan pernah memiliki fee terlebih dahulu untuk membayar pekerjaan validasi yang dilakukan oleh pekerja massal. Namun pekerjaan yang dilakukan oleh validator akan benar-benar bahkan pada orang yang gagal KYC. Yang masih bekerja dilakukan dan masih layak Anda tahu kompensasi. Jadi dalam hal ini di mana kumpulan akan disumbangkan oleh siapa saja yang berhasil melewati KYC. Dapat memiliki fee yang sebenarnya mereka miliki dan dapat membayar untuk layanan, dan kemudian kumpulan ini didistribusikan untuk bekerja oleh semua validator apakah kasus KYC lolos atau tidak. Karena pekerjaan ini sama apakah hasil KYC perintis tertentu tidak akan mempengaruhi apakah kerja validator akan diberi kompensasi atau tidak. Jadi itulah mengapa ini adalah desain kolam, alasan mendasarnya. Jadi oke teman-teman, itu adalah jawaban pertanyaan yang ke-8 sudah dijawab oleh Nicholas Kokalis dan temannya. Dan kita lanjut ke part 2 ya. Oke, tungguin ya.